Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar. Kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selanjutnya dalam waktu kurang lebih 15-20 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang masih sama dengan elemen yang lalu, yaitu elemen yang pertama, Pancasila. Karena kita tahu ada 4 elemen dalam pelajaran kita, yaitu yang pertama elemen Pancasila, yang kedua elemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, membawa kebaikan dan menambah ilmu serta pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa saya akan memberikan sedikit kata-kata mutiara ya. Sedikit kata-kata mutiara. Berpikir positif dan optimis adalah dua hal yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan Anda di masa depan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Baiklah, kita lihat slide judul kecilnya, yaitu faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor pembentuknya ya, atau faktor pembentuknya. Ini kalau menurut beberapa sarjana ya, ada yang membaginya menjadi 2 faktor, ada yang membaginya menjadi 4 faktor. Ada yang membaginya menjadi 2 faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Apa itu yang dimaksud dengan faktor objektif adalah hal-hal yang dapat diukur ya. Objektif itu artinya dapat diukur atau diamati secara nyata dan tidak bergantung pada pendapat pribadi. Jadi dia faktor objek itu biasanya bisa dilihat, bisa didengar, katakanlah bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya seperti data, letak geografis, atau jumlah penduduk dan semacamnya, itu kelihatan dia. Nah, apa saja contoh dari faktor objektif ini adalah yang pertama misalnya geografis, yang kedua ekologis, yang ketiga demografi. Geografis itu adalah berkaitan dengan lokasi atau bentuk muka bumi atau iklim dan kondisi alam suatu wilayah. Nah, begitu ya, yang mempengaruhi kehidupan dan perilaku masyarakatnya. Jadi dia berhubungan dengan katakanlah faktor alam ya, faktor lokasi ya, negara atau bangsa, itu disebut geografis. Kemudian yang kedua adalah ekologis. Apa pula yang dimaksud dengan ekologis? Itu berkaitan dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya, termasuk sumber daya alamnya, dan cara masyarakat untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam itu bagaimana cara masyarakatnya memanfaatkannya. Itu juga berkaitan dengan masalah ekologis. Kemudian yang ketiga, faktor objektif yang ketiga adalah demografi. Apa pula yang dimaksud dengan demografi adalah
katakanlah ilmu ya, ilmu yang mempelajari masalah tentang penduduk atau kependudukan. Masalah kependudukan itu demografi itu ya. Seperti apa jumlah penduduknya berapa, distribusi usianya bagaimana, kelahirannya, kematiannya, apakah ada migrasinya dalam suatu wilayah. Migrasi itu perpindahan penduduk ya. Itulah berhubungan dengan masalah demografi sebagai faktor objektif. Jadi faktor objektifnya tadi ada 3 ya, geografis, ekologis, dan demografi. Kemudian faktor subjektif. Faktor subjektif atau subjektif ini adalah hal-hal yang didasarkan pada perasaan ya, persepsi ya, atau pandangan individu atau kelompok. Jadi dia berupa gambaran yang nggak bisa dikatakanlah tidak bisa disentuh dengan panca indera. Seperti misalnya apa, identitas, loyalitas, atau rasa yang berhubungan dengan rasa ya. Yang berhubungan dengan rasa misalnya apa, nasionalisme, budaya umpamanya kan, itu contoh-contoh subjektif. Nah, apa saja faktor subjektif dalam pembentuk identitas nasional ini? Yang pertama misalnya apa? Faktor historis. Faktor historis. Yang kedua faktor sosial. Yang ketiga faktor politik. Yang keempat faktor kebudayaan. Apa yang dimaksud dengan historis? Itu adalah berkaitan dengan sejarah. Sejarah ya, yaitu pengalaman masa lalu suatu kelompok atau suatu bangsa yang membentuk identitas dan cara pandang mereka saat ini. Historis itu adalah sejarah. Kemudian sosial. Sosial, apa yang dimaksud dengan sosial adalah berkaitan dengan kemasyarakatan atau struktur dalam suatu masyarakat. Bagaimana hubungan antar individu, bagaimana hubungan antar kelompok, bagaimana hubungan individu dengan kelompok, serta norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat itu biasanya berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian apa pula yang dimaksud dengan politik? Nah, politik ini biasanya menyangkut dengan apa ya, kita bilang ya, kekuasaan, menyangkut dengan pemerintahan, menyangkut dengan sistem pengambilan keputusan umpamanya ya dalam suatu masyarakat atau dalam suatu bangsa. Itu yang disebut dengan politik. Kemudian kita lihat kebudayaan. Apa pula yang dimaksud dengan kebudayaan itu ya? Katakanlah segala sesuatu hasil karya cipta rasa karsa manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia itu. Dengan kata lain, kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang diciptakan ya, dipelajari, diwariskan, termasuk tata nilai ya, termasuk kesenian, termasuk adat istiadat dan tradisi dalam suatu masyarakat atau dalam suatu bangsa. Itu yang dimaksud dengan kebudayaan. Nah, itulah tadi faktor subjektif ada 4 ya. Kalau faktor objektif tadi ada 3, geografis, ekologis, dan demografi. Sedangkan faktor subjektif itu ada 4 ya, historis atau sejarah, sosial atau kemasyarakatan, politik, dan kebudayaan. Historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Nah, itu katakanlah sarjana yang membaginya menjadi 2 bagian faktor pembentuk identitas nasional ini. Sementara ada juga para sarjana yang katakanlah membaginya menjadi 4 bagian. Kita lihat yang pertama misalnya seperti dalam slide kita ini, yang pertama adalah sejarah bangsa. Inilah tadi yang kita katakan sejarah itu adalah historis ya. Sejarah dan proses terbentuknya suatu bangsa akan mempengaruhi identitas nasional. Seperti apa nanti identitas nasionalnya akan terbentuk dari sejarah perjalanan bangsanya.
Kemudian yang kedua, dinamika budaya. Nah, ini tadi sudah kita katakan juga ya, ada budaya, kebudayaannya. Kebudayaan, dinamika atau perkembangan suatu budaya dan adat istiadat turut membentuk identitas nasional. Bagaimana suatu budaya, kebudayaan, suatu adat istiadat dalam suatu masyarakat atau bangsa itu akan ikut membentuk seperti apa nanti coraknya identitas nasional suatu bangsa. Kemudian yang ketiga, pengalaman kolektif ya, pengalaman kolektif. Nah, apa yang dimaksud dengan pengalaman kolektif suatu masyarakat juga ternyata mempengaruhi pembentukan identitas. Apa saja? Nah, pengalaman kolektif ya itu biasa juga disebut pengalaman bersama yang dialami oleh sekelompok orang ya yang membentuk kesadaran dan identitas bersama seperti kalau Indonesia misalnya perjuangan kemerdekaan begitu ya. Apalagi bencana alam misalnya, apalagi konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat umpamanya ya, itu akan mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Berikutnya adalah nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma dan tradisi yang diwariskan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya itu juga akan membentuk atau mempengaruhi pembentukan identitas bangsa atau identitas nasional suatu bangsa. Nah, itu kalau menurut beberapa sarjana. Kemudian kita lihat apakah masih ada pendapat yang lain? Kita lihat pada slide yang berikut. Ya, ternyata faktor pembentuk identitas nasional menurut beberapa sarjana yang lain, mereka membaginya juga menjadi 4 bagian ya, 4 bagian, 4 faktor ya. Yang pertama faktor primer. Contohnya atau faktor primer itu yaitu yang pertama etnisitas, yang kedua teritorial, yang ketiga bahasa, yang keempat agama dan lain-lain dan sejenisnya ya. Apa itu etnisitas? Etnisitas adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan ras, kesamaan budaya, kesamaan bahasa, atau asal-usul nenek moyang dalam suatu kelompok atau dalam suatu bangsa. Jadi etnis itu berhubungan dengan masalah ras, budaya ya, berhubungan dengan suku, suku, ras, warna kulit. Kemudian apa itu teritorial? Teritorial kita tahu ya berkaitan dengan batas wilayah kekuasaan suatu negara atau kedaulatan suatu negara atau suatu kelompok atas area tertentu. Jadi dia berhubungan dengan batas. Batas apa tadi? Batas wilayah kekuasaan suatu negara atau suatu bangsa. Yang berikut masalah bahasa ya, kita sudah tahu apa itu bahasa adalah alat komunikasi ya, alat untuk berkomunikasi menggunakan suara atau menggunakan tulisan juga boleh ya, alat komunikasi utama dalam masyarakat yang juga merupakan penanda identitas suatu budaya dan kelompok sosial atau suatu bangsa. Dia menggunakan bahasa apa? Biasa disebut bangsanya juga menggunakan bahasa apa. Misalnya Indonesia menggunakan bahasa Indonesia begitu ya. Orang Inggris biasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, begitu seterusnya. Kemudian agama. Ya, agama kita sudah tahu ya, agama itu apalah kita bilang ya, sistem kepercayaan ya. Sistem praktek spiritual ya yang dipegang oleh boleh secara individu, boleh secara kelompok ya, kelompok. Biasanya melibatkan keyakinan pada kekuatan katakanlah di luar kekuasaan manusia, kekuatan Tuhan.
Begitu yang dimaksud dengan agama. Yang berikut faktor pendorong yaitu pembangunan komunikasi, pembangunan teknologi, pembangunan kekuatan militer, dan pembangunan sektor-sektor yang lain atau pembangunan bidang yang lain atau pembangunan aspek yang lain. Jadi selain pembangunan komunikasi juga pembangunan teknologi dan kekuatan militer juga pembangunan di bidang-bidang yang lain. Nah, pembangunan ini bersifat dinamis ya. Komunikasi itu kita tahu adalah proses penyampaian informasi ya, atau pesan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ya kan, kelompok dengan individu baik secara verbal maupun non verbal. Itu biasa kita ketahui, kita sebutlah itu dengan komunikasi. Jadi biasanya ada hubungan dua arah. Kemudian teknologi, apa pula dengan teknologi ini? Ilmu teknik ya, teknologi itu ilmu teknik. Jadi penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, jadi termasuklah di situ alatnya, termasuklah di situ sistemnya, termasuklah di situ metodenya, ya kan? Yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teknologi itu adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi semuanya itu menggunakan teknik supaya hasil kerjaannya lebih efektif dan efisien. Kemudian kita lihat militer. Apa itu militer? Ya kita tahu ya kalau kita bicara tentang militer itu berkaitan dengan angkatan bersenjata suatu negara atau suatu bangsa. Berhubungan dengan kekuatan pertahanan dan keamanan ya. Nah, biasanya pertahanan ya, itu militer. Sedangkan keamanan itu biasanya oleh Polri ya. Jadi ini berhubungan dengan militer yaitu strategi perang ya kan, serta pengaruh militer dalam kehidupan politik dan sosial. Bagaimana hubungannya dengan kehidupan masyarakat? Nah, itulah yang dimaksud dengan faktor pendorong ya. Sekarang kita lihat faktor penarik. Faktor penarik yaitu kodifikasi bahasa yang resmi ya. Kodifikasi bahasa yang resmi dan sistem pendidikannya bagaimana dalam suatu bangsa dan negara itu. Apa yang dimaksud dengan kodifikasi bahasa? Kodifikasi bahasa itu apa ya? Kita katakanlah proses ya. Proses penyeragaman dan pembakuan bahasa. Nah, termasuk pembuatan tata bahasa, ejaan yang disempurnakan, kemudian kamus besar umpamanya ya, kamus agar apa? Agar bisa digunakan secara resmi dan konsisten dalam suatu masyarakat atau dalam suatu bangsa dan negara. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita sudah ada istilahnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kalau saya tidak salah ingat itu tahun 1972 ya. Kemudian kita juga sudah mempunyai kamus dan kita tahu singkatannya juga KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian kita lihat apa itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu adalah katakanlah yang berhubungan dengan struktur dan cara penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dalam masyarakat. Misalnya pendidikan formal itu kita sudah tahu ya sekolah-sekolah ya dalam suatu masyarakat. Termasuklah di situ bagaimana kurikulumnya. Kurikulum kita sudah tahu ya. Sekarang kita masuk kurikulum merdeka ya. Dan biasanya kurikulum itu berubah atau diubah dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Kemudian ada juga lembaga pendidikannya. Bagaimana kita sudah tahu ya di Indonesia ini ada lembaga mulai daripada sekolah dasar bahkan sebelumnya yaitu ada TK, baru sekolah dasar, baru sekolah menengah pertama atau SMP ya, baru sekolah menengah atas, baru perguruan tinggi. Dan juga bagaimana peran-peran guru
dan tenaga kependidikan lainnya. Itu semua termasuk dalam sistem pendidikan. Nah, kemudian kita lihat faktor yang terakhir yaitu faktor reaktif. Faktor reaktif yaitu penindasan, dominasi, dan pengalaman kolektif. Nah, apa yang dimaksud dengan dominasi, penindasan, dan pengalaman kolektif? Misalnya kita lihat ya, penindasan adalah tindakan ya atau sistem yang menindas. Itu dia. Katakanlah mengekang ya atau merampas hak dan kebebasan orang lain, kebebasan individu atau kebebasan kelompok. Nah, seringkali ini berdasarkan kekuasaan. Artinya orang yang menindas itu adalah orang yang berkuasa dan mendominasi orang yang ditindas. Kemudian apa itu contohnya penindasan? Barangkali kalau zaman dahulu apalah kita katakan ya, ada masa di mana suatu negara atau suatu bangsa ditindas, penindasan terhadap kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah yang berkuasa, umpamanya ya. Kalau zaman dulu mungkin penindasan oleh penjajah ya. Kemudian ada dominasi. Apa yang dimaksud dengan dominasi adalah keadaan ketika satu kelompok ya memiliki kontrol atau kekuasaan yang lebih besar, yang lebih kuat atas kelompok yang lain, baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Jadi kalau kita ambil contohnya zaman penjajahan, barangkali bahwasanya kita pernah didominasi oleh penjajah Belanda, pernah didominasi oleh penjajah Jepang. Mereka menunjukkan dominasi asing atas tanah air kita, atas rakyat kita, atas bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian ada juga pengalaman kolektif. Apa itu pengalaman kolektif? Adalah pengalaman bersama yang dialami oleh sekelompok orang yang membentuk kesadaran dan identitas bersama. Contohnya kalau Indonesia dulu ya, seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan pengalaman kolektif yang memperkuat semangat persatuan bangsa. Nah, contoh pengalaman kolektif ini bukan cuma itu ya, tapi juga bagaimana kalau suatu kelompok mengalami bencana bersama atau mengalami konflik bersama yang dirasakan bersama. Ini juga akan menumbuhkan atau membentuk kesadaran, membentuk identitas bersama. Nah, itulah yang dimaksud dengan faktor reaktif ya. Nah, sekarang kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ternyata kita sudah masuk kepada slide penutup ya. Kita sudah masuk pada slide penutup. Namun sebelum kita tutup, saya akan mengatakan sekali lagi, ternyata ada 3 pendapat tadi ya. Kesimpulannya kita bikin tadi ada 3 pendapat sarjana yang katakanlah membagi faktor-faktor pembentuk identitas nasional itu. Ada yang membaginya menjadi 2, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Ada yang membaginya menjadi 4 ya. Misalnya apa tadi? Faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Nah, kemudian ada juga yang membaginya menjadi 4 yang tadi seperti saya terangkan sebelumnya. Nah, di antara para pendapat para sarjana itu, kira-kira yang mana yang lebih pas untuk kita gunakan dalam pelajaran kita kali ini? Nah, mari kita berdiskusi lebih lanjut, atau mari sama-sama kita cari sumber
ilmu pengetahuan yang lebih mapan, yang lebih baik dan lebih mumpuni dari sumber-sumber yang terpercaya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga pemaparan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.